Luas pasarnya, mass market semakin gak jelas. Nah, maka tentukan niche market Anda apa, masuk ke dalam kategori bisnis produk apa. Ilmu konten dan copywriting sedikit berbeda, kawan-kawan. Konten lebih banyak bicara tentang bagaimana kita mendapatkan views, bagaimana mendapatkan reach, impresi gitu ya. Sementara copywriting itu mendapatkan konversi. List itu adalah aset berharga dalam dunia digital, kolam uang bahasanya. Maka bangunlah massive list yang banyak, yang bisa tertarget, responsif dan bisa dijualin. Saya yakin ada di antara Anda yang mungkin saat ini masih kebingungan gimana caranya go digital sehingga bisa menguasai dunia digital marketing walaupun dari nol. Nah, maka video kali ini saya akan menjelaskan tentang gimana cara Anda belajar di dunia digital marketing mulai dari nol sampai nanti mahir dan bisa closing di angka miliaran rupiah. Jadi topik ini sebenarnya adalah topik yang saya bawakan secara komprehensif lengkap di Extreme Funneling. Tapi saya tahu tidak semua orang itu berkesempatan ataupun ada waktu ataupun ada budget khusus untuk datang ke kelas. Ada di antara teman-teman yang perlu diedukasi terlebih dahulu ataupun mungkin memang butuh diyakinkan atau bahkan diantaranya memang butuh dikasih tahu cara ilmunya seperti apa. Ini gak akan lama. Extreme Funneling itu berdurasi 2 hari gitu ya. Bagi Anda yang nanti minat silakan Anda datang ke Bandung, duduk langsung bareng saya nanti di situ. Tapi bagi Anda yang gak ada waktu ataupun gak ada budget, nah monggo dengerin aja video ini ya. Kalau bicara masalah tentang digital marketing, minimal kita harus tahu kerangkanya dulu. Satu hal yang saya sampaikan bahwa digital marketing walaupun itu sifatnya teknik, sejatinya ini adalah sebuah strategi, sebuah cara yang memang perlu dikuasai dan juga dipelajari gitu ya. Nah, maka ada 10 hal yang memang perlu Anda catat baik-baik supaya Anda bisa memahami kerangka belajar di dunia digital marketing ini walaupun itu dari nol. Nomor 1 adalah tentang growth mindset. Bagaimana Anda sebagai seorang pengusaha ataupun digital marketer punya mindset yang memang bertumbuh. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak orang di luar sana pada saat belajar dunia digital marketing belum apa-apa langsung bilang aku mah nggak paham, aku mah nggak bisa apa-apa, aku mah gaptek dan sejenisnya. Itu artinya adalah fixed mindset. Sementara orang yang memang bisa sukses besar dalam dunia digital marketing, mereka selalu punya growth mindset. Ciri-ciri growth mindset itu apa, Kang? Nomor 1, mereka suka dengan tantangan. Apapun yang menantang Anda, maka Anda hadapi, Anda jalankan. Itu adalah bukti dari growth mindset. Kedua, Anda mampu mengatasi segala hambatan, obstacle-obstacle yang ada. Apapun yang merasa itu sulit, bingung, sukar, frustasi, no. Semua bisa. Apalagi bagi Anda yang muslim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, gitu ya. Bahwa kita diciptakan dalam kondisi sebaik-baiknya bentuk. Maka ya pegang itu, jangan sampai self esteem Anda rendah dan membuat Anda tidak bisa ngapa-ngapain. Anda punya kemampuan dalam menghadapi obstacle-nya. Ketiga, apa itu? Kritik, suka dikritik. Memang dikritik itu pedas, sakit hati kadang ya. Kita pengen ngelawan, namanya naluri manusia begitu. Kalau dikritik pengen aja ngelawan gitu. Terima aja dulu, ya nanti respon gimana, kedepannya seperti apa. Yang keempat adalah effortnya gila-gilaan. Ya tentu omsetnya miliaran dengan omsetnya yang cuma jutaan, itu effortnya pasti berbeda. Secara dohirnya, gitu, secara yang terlihatnya. Nah maka Anda perlu effort khusus. Yang terakhir, yang kelima adalah belajar dari orang yang lebih sukses. Nah, saya baik sangka sama Anda ketika Anda nonton video ini atau hadir dalam workshop saya, itu Anda pengen belajar lebih baik lagi. Nah, itu adalah growth mindset. Poin nomor 1 pada saat Anda pengen belajar digital marketing justru bukan tentang digitalnya, tapi tentang mindset Anda dulu. Ubah mindsetnya, berubah omsetnya, kan begitu. Bagaimana mungkin Anda bisa berubah omsetnya, sementara mindset Anda aja masih error. Kedua, yang perlu Anda catat, niche market. Pasar mana yang ingin Anda masuki ke dalamnya. Dalam dunia digital marketing, semakin luas pasarnya, mass market semakin gak jelas. Nah, maka tentukan niche market Anda apa, masuk ke dalam kategori bisnis produk apa, main dunia beauty yang seperti apa, F&B yang seperti apa, teknis, detail aja gak apa-apa. Semakin niche, semakin spesifik, semakin bagus. Karena nanti pada saat Anda ngiklan, bisa sangat spesifik menargetnya. Ini tentang niche market. Jadi tentang bagaimana Anda menentukan pasar Anda harus tahu buyer personanya siapa, Anda harus tahu customer segmentnya siapa, psikografinya, behaviornya, demografi dan geografi, itu perlu di-clearkan. Nomor 3, setelah Anda paham dari segi pasar yang mau dimasuki adalah Anda harus tentukan unique value-nya. Apa yang membedakan Anda dibandingkan yang lain. Dan ini nggak cuma sekedar dari produk, dari positioning. Maka yang saya sajikan adalah unique value, bukan unique product. Apa itu positioning? Apa yang ada dalam benak orang lain? Yang unik apa kira-kira? Nah, apa tuh value-nya? Nah, pertanyaan adalah Anda positioning-nya apa? USP Anda apa? UVP Anda apa? Nah, ini pembahasan-pembahasan gini kudu di-clearkan dari awal. Jangan sampai Anda nanti beriklan di berbagai macam platform, nggak laku-laku dan menyalahkan platformnya. Padahal yang salah siapa? Andanya dalam memilih produk. Poin nomor 3, pastikan Anda punya produk yang diferensiasi dan juga unique value proposition yang menjadi cikal bakal positioning. Nomor 4 adalah super team alias cyber army. Nah, kenapa saya simpan super team di bagian nomor 4? Karena digital marketing adalah aktivitas yang cukup rumit. Maka kalau Anda sendirian, Anda akan jadi superman dan itu capek. Bisa
bisa sih Anda hire orang untuk agensi katakanlah, tapi sekali lagi kalau itu aktivitas keseharian sayang banget. Anda harus ada tim di dalamnya. Nah, super tim ini modelnya macam-macam. Bisa direkrut orang ahli, resikonya Anda bayar mahal. Rekrut orang newbie, tapi Anda perlu bina dan juga bimbing. Ketiga, bayar agensi tapi tidak dalam kontrol. Atau ajak partnership sekalian, siap bagi hasil. Nah, mau yang mana tuh? Intinya adalah Anda harus ada tim untuk jalanin. Nggak bisa sendirian terus. 5, apa itu? Traffic source. Traffic source adalah tentang dari mana traffic datang ke website Anda, ke WA Anda, ataupun ke tempat Anda berjualan. Anda pastikan punya traffic. Dari mana? Mau pakai apa? Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, kemana? Dan pastikan juga Anda punya akses web yang akan tertuju. Gitu ya. Oh, saya pakai websitenya ini landing page. Saya pakai online store, toko online misalkan. Nanti di dalamnya dibedah lagi tuh, ada yang namanya domain, ada yang namanya hosting, itu lengkap. Ya buat hosting, buat kalian yang belum punya nanti atau pengen sewa, silakan Anda pakainya Ghoster karena di situ sangat-sangat recommended banget dan terbaik di Indonesia. Saran saya silakan pakai. Nanti kupon diskonnya saya cantumkan di sini ataupun di deskripsi ataupun di pin komen ya. Itu traffic source. Jadi traffic source itu penting untuk ditentukan dari awal. Jangan nanti pas jualan tuh gue pakainya apa ya? Lah gak jelas ini. Ada yang jualan nanya ke saya gitu. 6, creative content. Creative content adalah konten yang memang relate dan relevan dengan audiens. Kita harus mencari tahu apa sukanya audiens. Sukanya dihibur, dijualin langsung gitu ya. Kontennya video kah, teks kah, atau gambar kah? Maka Anda perlu follow customer Anda. Dengerin mereka. Nah, mau gue bikin konten yang memang bisa viral. Ya, konten yang viral banyak strateginya. Ada steps, STEPPS, ya, social currency. Bikinlah konten yang bikin orang jadi merasa bernilai. T, triggers, bikinlah konten yang mudah diingat. E, emotion, bikinlah konten yang memicu emosi. P, public, konten yang sedang ramai. Practical value yang bisa dipraktekkan. Dan S, story yang mengandung cerita. Nah, ini konten-kontennya. Banyak faktor di bagian ini yang bisa Anda bikin menjadi elemen semacam konten pilar. 7, magnetic copy alias copywriting. Ilmu konten dan copywriting sedikit berbeda kawan-kawan. Konten lebih banyak bicara tentang bagaimana kita mendapatkan views, bagaimana mendapatkan reach, impresi gitu ya. Sementara copywriting itu mendapatkan konversi. Ilmunya jelas berbeda. Pahamilah ilmu-ilmu persuasi. Anda harus baca risetnya Cialdini tentang social proof, authority, reciprocity, komitmen dan konsistensi, dan lain-lain. Itu harus paham. Itu tentang copywriting nomor 7. 8 adalah tentang list building. Karena bagaimanapun juga dalam dunia digital marketing Anda perlu membangun list. List itu adalah aset berharga dalam dunia digital. Kolam uang bahasanya. Maka bangunlah massive list. List yang banyak, yang bisa tertarget, responsif, dan bisa dijualin. Nah itu listnya di mana Kang? Bisa di email, bisa di WA, bisa di channel Telegram, grup Facebook, grup WA, dan segala macam. Nanti ada 3 tuh, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Yang wajib itu berarti yang sifatnya itu Anda miliki sendiri, kayak di WA, atau ya, ataupun kontak WA, ataupun email, dan juga pixel. Yang sunnah tuh yang grup-grupan, grup Facebook, grup Telegram, grup WA gitu ya. Yang mubah tuh yang sosmed gitu ya. Itu nomor 8. Nomor 9 teman-teman adalah funneling itu sendiri. Di dunia digital marketing itu ada funnelnya. Gimana cara mereka tuh akhirnya datang, awalnya tidak tahu jadi tahu jadi suka jadi tertarik jadi yakin jadi beli gitu. Itu gimana cara nge-triggernya? Bagaimana cara menghajar gitu dalam tanda kutip bisa mendapatkan orang-orang memang awalnya gak kenal Anda tiba-tiba jadi kenal dan akhirnya beli. Itu silakan bangun funnelnya. Termasuk produknya sendiri. Produknya produk yang mahal ya ataupun core offer, profit maximizer, core offer, tripwire dan segala macam. Silakan Anda desain. Nah, nomor terakhir nomor 10 adalah tentang big leverage. Big leverage ini adalah tentang brand ya, tentang bagaimana membangun sebuah leverage agar Anda bisa melesat gila-gilaan dengan brand yang Anda bangun. Maka konsep brand Anda harus miliki juga gitu ya. Gak cuma sekedar brand, Anda pun membangun personal brand, Anda pun membangun rutinitas harian dalam sebagai owner, amanah langitnya juga gitu ya. Ini hal-hal memang diperlukan agar bisa maksimal. 10 framework tadi, 10 hal tadi menjadi framework Anda pada saat Anda terjun ke dalam dunia digital marketing. Nah, silakan Anda pahami lebih dalamnya lagi. Tentu sekali lagi ini sangat terbatas saya jelaskan. Ya, kalau Anda pengen jauh lebih dalam, paham tentang ilmunya, saya tunggu di deskripsi funneling. Ya, kapan pelaksananya? Cek aja di kolom chat ya. Itu aja mungkin teman-teman untuk video kali ini. Semoga memberikan gambaran tentang bagaimana belajar digital marketing yang bisa menghasilkan.